Setiap buku di sini menyimpan banyak informasi, tapi pernah kepikiran nggak sih, setiap data penduduk juga disimpan kayak buku di perpustakaan ini? Ya, itu namanya sensus. Yuk kita bahas bagaimana sensus dapat membantu kita dalam memahami masyarakat. Halo semua, selamat datang di video kami yang berjudul Partisipasi Sensus dan Survei Penduduk. Kami dari kelompok 5 Geografi Penduduk akan membahas topik tentang survei dan sensus penduduk. Yuk, mari kita bahas. Pertama, mari kita pahami dulu apa itu sensus penduduk. Sensus penduduk adalah kegiatan pengumpulan data seluruh penduduk di suatu wilayah pada waktu tertentu. Di Indonesia, sensus penduduk dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS setiap 10 tahun sekali. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui berapa jumlah penduduk Indonesia, bagaimana persebarannya, serta karakteristik dasar seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan tempat tinggal. Sementara itu, survei penduduk adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan hanya pada sebagian populasi. Survei ini biasanya dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci tentang kondisi sosial, ekonomi, atau demografi masyarakat. Contohnya, survei tentang kemiskinan, tingkat pengangguran, atau kesejahteraan rumah tangga. Dengan survei, pemerintah bisa memahami masalah masyarakat secara lebih spesifik dan mendalam. Nah, disinilah pentingnya partisipasi masyarakat. Tanpa partisipasi aktif dari kita semua, hasil sensus dan survei tidak akan akurat. Mengapa begitu? Karena data yang terkumpul sangat bergantung pada kejujuran dan keterbukaan masyarakat saat memberikan jawaban. Ada 3 alasan utama mengapa partisipasi masyarakat sangat penting. Pertama, data yang akurat hanya bisa diperoleh jika masyarakat memberikan informasi dengan jujur dan lengkap. Kedua, partisipasi yang tinggi membantu pemerintah memahami kebutuhan masyarakat di setiap wilayah. Dan ketiga, tanpa partisipasi, hasil sensus bisa bias atau tidak mewakili kenyataan di lapangan. Kalau itu terjadi, kebijakan yang dibuat bisa saja tidak tepat sasaran. Lalu, apa manfaat dari sensus dan survei penduduk bagi kita semua? Data hasil sensus dan survei digunakan untuk banyak hal, misalnya menentukan jumlah penduduk di setiap daerah, memetakan persebaran penduduk antar provinsi, mengetahui tingkat pendidikan, status pekerjaan, dan kondisi kesehatan masyarakat. Informasi ini juga menjadi dasar dalam penyusunan anggaran, pembangunan infrastruktur, serta program sosial yang lebih adil dan merata. Tanpa data sensus yang baik, pemerintah akan kesulitan menentukan prioritas pembangunan, seperti berapa sekolah yang perlu dibangun, di mana rumah sakit dibutuhkan, atau bagaimana mengatur kebijakan bantuan sosial. Setiap jawaban yang kita berikan saat sensus, sekecil apapun itu, sebenarnya memiliki dampak besar untuk kemajuan daerah dan negara kita sendiri, yaitu Indonesia loh. Sebagai contoh, mari kita lihat sensus penduduk 2020 di Indonesia. Sensus ini adalah yang pertama kali menggunakan sistem online atau disebut sensus penduduk daring. Melalui sensus online, masyarakat dapat mengisi data diri lewat situs resmi BPS atau Badan Pusat Statistik. Inovasi ini membuat proses pendataan jadi lebih cepat, praktis, dan hemat biaya. Partisipasi masyarakat pun meningkat cukup signifikan, terutama di wilayah perkotaan yang memiliki akses internet luas. Namun, tentu saja masih ada tantangan di beberapa daerah terpencil. Beberapa wilayah masih kesulitan karena keterbatasan jaringan, internet, atau rendahnya literasi digital. Selain itu, ada masyarakat yang belum memahami pentingnya sensus, sehingga petugas BPS harus turun langsung ke lapangan untuk mendata secara manual. Upaya ini dilakukan agar tidak ada satupun penduduk yang terlewat dari data kependudukan nasional. Dengan kata lain, sensus ini benar-benar berusaha mencakup seluruh warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Hasil sensus 2020 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia mencapai lebih dari 270.000 juta jiwa. Data ini bukan hanya angka, tetapi menjadi dasar penting bagi berbagai kebijakan nasional. Misalnya data persebaran penduduk membantu pemerintah menentukan lokasi pembangunan jalan, rumah sakit, dan sekolah. Data tentang usaha produktif digunakan untuk mempersiapkan lapangan pekerjaan dan pendidikan vokasi. Sedangkan data tentang angka kelahiran dan kematian digunakan dalam perencanaan kesehatan dan kependudukan jangka panjang. Tanpa data yang valid, semua rencana pembangunan itu bisa meleset.
Sekarang, coba bayangkan jika sebagian besar masyarakat tidak mau berpartisipasi. Petugas sensus akan kekurangan data, hasil survei menjadi tidak lengkap, dan kebijakan yang diambil bisa salah sasaran. Misalnya, daerah yang seharusnya mendapatkan bantuan malah tidak terdata, atau jumlah fasilitas pendidikan di suatu wilayah tidak sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. Oleh karena itu, setiap individu memiliki peran penting dalam keberhasilan sensus dan survei penduduk. Partisipasi kita adalah bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Partisipasi juga bisa menjadi bentuk kepedulian sosial loh. Dengan memberikan data yang benar dan kita tidak bohong, kita membantu pemerintah merancang kebijakan yang adil untuk semua. Kita juga membantu para peneliti, akademisi, dan lembaga lain untuk menggunakan data sensus untuk memecahkan berbagai masalah sosial dan ekonomi. Kesimpulannya, partisipasi dalam sensus dan survei penduduk adalah bentuk nyata kontribusi kita untuk kemajuan bangsa. Terima kasih sudah menonton. Yuk jadi warga yang aktif dan berpartisipasi dalam sensus dan survei penduduk.